Halo teman-teman semua, gak nyangka kurang dari 2 bulan lagi kita akan menginjak tahun 2023. Karena itu biasanya menjelang akhir tahun aku melakukan refleksi melihat ke 1 tahun ke belakang ini apa saja yang aku lakukan, apa saja yang aku pelajari. Dan sekarang bisa aku katakan bahwa tahun 2022 termasuk kayaknya tahun dimana aku merasa paling secure dengan diriku sendiri, aku merasa paling bahagia. Dan pada tahun 2022 ini aku juga merasa bahwa aku bisa menghadapi tantangan-tantangan yang datang ke hidupku dengan nyaman, aman, sentosa. Alias meskipun agak sulit, banyak badainya dan semacamnya, tapi aku masih bisa maintain sikap nggak apa-apa, lanjutin aja, dan yakin bahwa semuanya akan berakhir. Nah, beberapa pelajaran yang membantuku untuk bisa berpikir seperti itu sudah aku kumpulkan menjadi 10 pelajaran yang membuatku lebih bahagia. Pelajaran-pelajaran yang aku kumpulkan di sini bisa jadi tentang kebahagiaan secara umum atau tentang hal-hal lain yang membantuku untuk bisa meningkatkan performa, meningkatkan kualitas hari-hariku sehingga pada akhirnya nanti membuatku lebih bahagia. Pelajaran yang ke-10 adalah setiap hari adalah lembaran baru. Ini artinya bahwa kalau misalnya kemarin aku merasa performaku nggak begitu bagus, kualitas hariku nggak begitu bagus, aku meninggalkannya aja di belakang. Aku nggak membawa rasa menyesal, rasa marah, rasa kayak kecewa sama diriku sendiri ke hari berikutnya. Aku awalnya ngira bahwa kalau misalnya kita ingat kesalahan-kesalahan kita dan kita merasa menyesal dan semacamnya, itu akan mendorong kita buat berubah. Tapi ternyata yang kurasakan sejauh ini adalah kalau misalnya kita terperangkap di masa lalu dan adanya itu cuma nyesal aja, kita malah ngeperangkap diri kita ke identitas kita yang buat salah tadi. Dan dengan melakukan ini juga nggak membuat hari kita yang berikutnya itu lebih baik. Tapi yang ada kita malah kepikiran, merasa bersalah, merasa ini, merasa itu. Dan pada akhirnya sekarang, aku kalau misalnya ada hari baru, itu nganggapnya sebagai lembaran baru. Aku nggak terlalu ngebawa keberhasilanku di masa lalu atau kegagalanku di masa lalu. Aku hanya ngadapin ini sebagai kayak hari baru aja, dan bukan di masa depan, bukan di masa lalu, tapi yang terpenting adalah apa yang aku hadapi sekarang. Kemudian pelajaran yang ke-9 adalah lihat progres setelah beberapa bulan, bukan setelah beberapa hari. Dulu aku ketika mulai habits olahraga atau aku pengen kayak jaga makan, itu aku selalu nge-track kayak berat badanku udah turun berapa, ototku udah nambah berapa setiap hari. Dan kenyataannya adalah kalau misalnya kita mau punya habits yang berkelanjutan dan kita pengen lihat hasil yang bermakna, hasil itu akan datang setelah beberapa bulan kita melakukannya. Makanya kadang kalau misalnya aku lihat ibu atau bapakku yang lagi coba jaga makan, tapi setiap harinya selalu ngecek berat badan ketimbangan. Dengan melakukan ini, kita hanya merasa kayak nggak buat progres, karena setiap hari itu perubahannya sangat-sangat kecil. Perubahan yang sangat-sangat kecil ini baru kelihatan nanti besarnya ketika ia sudah berakumulasi setelah beberapa bulan. Jadi sekarang kalau misalnya aku mau bangun habits lari, aku nggak ngecek hari ini dan kemarin aku bisa nambah berapa ratus kilometer atau nambah lari berapa menit lebih lama gitu. Aku ngeceknya itu setelah berapa bulan. Oh, ternyata setelah semua 100 meter ini berakumulasi, 30 detik ini berakumulasi, beberapa bulan kemudian aku jadi bisa lari 5 kilometer lebih jauh katakan. Dan habits ini juga membantuku ketika belajar bahasa. Aku nggak ngecek setiap hari itu aku udah belajar berapa kata baru, tapi aku enjoy aja, jalanin semuanya, fokus ke perjalanannya, dan tahu-tahu 3 bulan kemudian aku jadi merasa bahwa aku udah ngerti lebih banyak hal daripada kayak diriku yang kemarin. Aku rasa kalau misalnya aku lihat progresku dari hari ke hari, itu aku di tengah jalan bakal langsung berhenti karena nggak kelihatan progresnya sehingga aku menyerah. Tapi karena aku nggak mempeduliin itu, aku hanya fokus ke perjalanannya aja. 3 bulan kemudian langsung kelihatan ternyata aku udah buat progres sebanyak ini. Kemudian pelajaran yang ke-8. Kalau mau memulai sesuatu atau ingin mencapai suatu tujuan, jangan tunggu waktu yang sempurna atau jangan tunggu kita punya hal berikutnya. Ini adalah sesuatu yang dulu aku lihat pada diriku, dimana ketika aku pengen mencapai sesuatu, itu aku selalu nunggu waktu yang sempurna atau aku nunggu aku punya hal yang berikutnya. Kayak misalnya aku mau belajar bahasa. Waktu itu aku nunggu nanti aja pas aku udah lulus SMA. Pas aku udah lulus SMA, aku geser lagi gawangnya. Jadi aku bilang ke diriku nanti pas udah selesai UTBK. Pas udah sampai UTBK, aku geser lagi nanti pas udah selesai semester 1. Kalau misalnya kita selalu nunggu hal yang berikutnya dan waktu yang sempurna, kita nggak bakal mulai bergerak. Dan seringkali yang harus kita lakukan ketika kita dapat momen inspirasi adalah bertindak pada saat itu juga. Kalau misalnya kita dapat inspirasi atau dapat ide dan kita hanya diem aja, nggak kita catat, nggak kita ubah jadi aksi yang nyata, yang sering terjadi adalah inspirasi itu bakal hilang dan 2 bulan kemudian kita nggak bakal ingat lagi kita udah terinspirasi untuk melakukan apa. Kemudian pelajaran yang ke-7 adalah disiplin mengantarkan kita ke motivasi yang mengantarkan kita ke disiplin dan seterusnya. Jadi diriku yang dulu ini kalau misalnya mau melakukan sesuatu, mau belajar misalnya, itu harus nunggu saat yang tepat, harus tunggu motivasi datang dulu. Kalau misalnya aku nggak termotivasi, aku mikir ini kayaknya belajarku nanti nggak
efektif lah atau semacamnya. Padahal itu sebenarnya cuma alasan-alasan yang aku buat dalam kepalaku aja. Yang sebenarnya terbukti untuk membuatku termotivasi adalah ketika aku disiplin dengan tetap melakukan apa yang sudah aku jadwalkan. Jadi kalau misalnya aku udah jadwalkan untuk belajar jam 8 malam, tapi di situ aku nggak termotivasi. Dengan aku disiplin aja, aku mulai belajar, setelah kayak 5 menit pertama, aku merasa, oh ternyata ini asik juga ya. Dan rasa sukses kecil inilah yang akan terus menggulung, hingga akhirnya nanti menjadi motivasi. Yang mana kalau misalnya kita udah termotivasi lagi, berikutnya kita jadi lebih gampang untuk disiplin. Dan dengan disiplin itu, kita merasa sukses lagi dan kita termotivasi lagi. Jadi, kapan kita merasa nggak termotivasi, tapi kita udah menjadwalkan sesuatu untuk dikerjakan, coba aja kerjain hal itu dulu. Dengan kita disiplin, mau kita mood atau enggak, hampir pasti itu yang bakal ngembaliin motivasi kita lagi. Tapi, kalau misalnya kita bergantung sama motivasi, percayalah, itu nggak bakal datang. Kemudian, pelajaran keenam adalah jangan lihat orang lain sebagai kompetisi, tapi lihat mereka sebagai rekan-rekan yang juga berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Ini pelajaran yang sering banget aku ulangi dari buku The Courage to be Disliked. Sebenarnya masalah pada manusia, kita merasa insecure, kita merasa kita ketinggalan, kita merasa ini, merasa itu tuh semuanya adalah hasil dari masalah interpersonal, alias kayak masalah antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan ini biasanya terjadi kalau misalnya kita melihat manusia lain itu sebagai kompetisi. Misalnya teman-teman ngelihat si A, kenapa dia bisa kayak gini, kenapa dia bisa kayak gitu, aku harus jadi lebih daripada dia. Itulah yang membuat kita kayak merasa insecure dan semacamnya. Atau kadang-kadang ada juga orang tua yang ngebanding-bandingin anaknya dengan anak tetangga. Itulah sebenarnya yang menciptakan masalah. Karena dunia ini, kehidupan ini jadi dibuat seperti zero-sum game. Yang berarti misalnya, kalau ada yang menang, maka harus juga ada yang kalah. Padahal kenyataannya, hidup ini bisa aja kita anggap sebagai sesuatu yang sama-sama kita perjuangkan. Jadi daripada aku harus menang dan kamu kalah atau sebaliknya, kita bisa lihat orang-orang di sekitar ini seperti teman-teman perjuangan. Dan dengan berpikir seperti ini, aku merasa bahwa diriku nggak jadi kayak mudah emosional lagi. Aku jadi nggak segampang itu untuk marah, aku jadi nggak segampang itu untuk merasa insecure dan semacamnya. Walaupun pastinya kadang-kadang rasa seperti ini bakal tetap ada, tapi aku cukup mengakui kehadirannya aja, kemudian dia bakal hilang lagi. Dia bukan sesuatu yang terus menghantuiku, sehingga aku benci dia, aku harus buktikan dia salah, dia seperti ini, dia seperti itu. Aku melihat semua orang ini, dengan kita berjuang bersama, aku bisa berkolaborasi dengan mereka. Mereka punya keunggulan dan privilege-nya masing-masing. Gimana kalau misalnya aku campurkan dengan keunggulan dan privilege-ku, kira-kira nanti kita bisa menciptakan apa? Jadi ya, dengan melakukan ini, aku jadi merasa diriku jauh lebih bahagia. Aku sekarang jadi mikir, orang mau apa, semangat, terserah mereka. Aku punya kehidupanku sendiri, dan ya, aku cukup dengan diriku. Kemudian pelajaran yang kelima, amati perasaan sedih atau senang yang datang. Jadi dulu, kalau misalnya aku merasa sedih, aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu supaya aku nggak sedih lagi. Aku harus kayak mencari obatnya, atau aku harus mencari solusinya. Padahal sebenarnya yang perlu aku lakukan adalah cukup dengan mengamati perasaan itu aja. Jadi kayak misalnya aku sedih, ya aku sadari aja kalau aku lagi sedih, tapi aku nggak juga pengen untuk mengubahnya. Aku nggak marah dengan diriku, aku nggak kesal dengan diriku karena aku merasa sedih, tapi aku cukup melihatnya aja, dan dia lama-lama akan berlalu. Begitu juga untuk perasaan marah, perasaan bahagia, dan semacamnya. Kalau misalnya aku bahagia, aku sekarang lebih bisa enjoy momennya, karena aku nggak mikir, aduh ini aku lagi bahagia, gimana caranya supaya aku bisa bahagia terus. Aku merasa bahwa, oke, aku sekarang lagi bahagia, tapi ini juga seperti perasaan lainnya akan berlalu. Jadi sekarang aku bisa enjoy aja present momennya, atau momen di saat ini, di sini, dan kini. Terima kasih kepada Notion karena sudah mendukung video ini. Notion adalah salah satu sponsor yang paling konsisten untuk mendukung keberlangsungan channel kita, dan aku rasa ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan Notion karena memang Notion ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek di hidupku. Notion ini oke buat journaling, oke buat sekolah, oke buat belajar bahasa, oke buat bikin catatan, oke buat bikin to-do list, oke buat bikin kalender, oke buat ini, oke buat itu. Jadi Notion ini adalah all-in-one workspace. Jadi daripada katakan kita punya berbagai macam aplikasi untuk melakukan berbagai macam hal, kita bisa menggunakan Notion untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di berbagai macam aspek kehidupan. Ini adalah beberapa caraku untuk memakai Notion. Yang pertama adalah untuk sekolah. Sekarang kalau misalnya ada catatan, aku langsung buat aja di Notion. Aku rasa Notion ini punya fitur-fitur yang lebih bagus, yang lebih versatile, yang lebih bermacam-macam, yang bisa aku gunakan untuk mengcapture informasi sebagaimana aku menginginkannya. Daripada katakan di program teks lain, di mana aku cuma bisa bikin paragraf
paragraf per paragraf. Di Notion ini aku bisa dengan gampang tambah tabelnya bisa aku kustomisasi, aku mau mencet tombol ini dia akan membuat ini, membuat itu, dan banyak lagi fitur lain yang bisa dinikmati di Notion. Notion ini juga tentunya bisa dipakai untuk kolaborasi dengan anggota tim, atau teman-teman lagi ada tugas kepanitiaan buat pensi atau semacamnya. Dengan Notion ini kita bisa kolaborasi, nyusun ide, nyusun poster, nyusun jadwal, dan semacamnya. Aku sendiri juga udah punya beberapa video sebelumnya yang ngebahas tentang Notion. Kalau teman-teman tertarik untuk lebih produktif, langsung aja download Notion dengan link spesial ini, dan nikmatilah peningkatan produktivitas yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang keempat adalah dunia itu apa adanya. Seperti kata Epictetus, apa yang mengecewakan seseorang bukanlah sesuatu yang terjadi, tapi penilaiannya terhadap sesuatu itu. Jadi kemarin ini di kampus aku baru aja telat untuk suatu sesi tutoring bahasa, di mana ternyata di kalenderku ini aku bikin jadwalnya itu kayak telat 30 menit. Jadi pas aku kesana aku dibilang kamu udah telat, kamu dianggap no show, dan kamu sekarang hanya punya satu kesempatan lagi sebelum kamu diblokir untuk mendaftar semester ini. Dan aku di situ kayak merasa, loh, aku pada udah semangat nenteng ini, nenteng itu ke sana. Tapi kok aku malah jadi tercoreng no-show. Aku nggak bisa perbaiki itu meskipun itu murni kesalahan. Pada saat itu cerita yang aku bilang ke diriku adalah, aduh ini kayaknya aku udah dianggap orang yang nggak tepat waktu nih. Aku dianggap orang yang nggak bertanggung jawab, nggak bisa jaga waktu, dan semacamnya. Dengan aku memberi penilaian seperti itu terhadap peristiwa tadi, aku jadi sedih. Aku merasa kayak kecewa. Aku merasa kayak marah sama diriku sendiri, merasa malu, dan semacamnya. Tapi pada akhirnya aku jadi geser ceritanya. Aku jadi bikin kayak cerita baru, di mana aku bilang kepada diriku, oh ya, ini adalah hal yang sangat wajar. Dan kalau dipikir-pikir ternyata bagus juga ya aku telat di sini. Jadinya aku punya waktu 20-30 menit ekstra untuk duduk sebentar di taman kampus dan baca buku yang saat ini lagi ku suka. Kemudian aku cerita kepada diriku, untung aku telatnya cuma di sini. Gimana kalau misalnya nanti di masa depan aku telat di momen yang high stake, di mana aku nggak boleh telat dan aku telat di sana. Ternyata momen ini adalah momen pelajaran berharga untuk diriku, di mana aku harus lebih teliti dengan waktu yang aku tulis di kalender. Dengan aku membuat cerita seperti itu untuk diriku, aku malah jadi bersyukur karena aku tadi udah telat dan aku dapat pelajaran baru. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini itu netral-netral aja. Positif atau enggaknya sesuatu itu tergantung penilaian atau narasi yang kita berikan terhadap peristiwa itu. Kemudian pelajaran ketiga yang aku dapatkan, ini juga masih dari buku The Courage to be Disliked, salah satu buku favoritku, itu adalah bahwa ada sekat-sekat di antara manusia yang nggak bisa kita lintasi. Untuk poin ini emang kayaknya lebih jelas kalau teman-teman baca langsung di bukunya, tapi kalau misalnya dijelaskan itu mungkin kayak setiap manusia ini anggap aja ada kayak papan-papan yang membatasi manusia satu dengan manusia lain. Kadang kita nggak boleh untuk menembus papan transparan tadi. Kalau misalnya kita menembus papan itu, itulah yang membuat seseorang marah. Itu juga yang membuat kita kayak capek. Ini artinya apa? Ini kayak bayangin aja kita tuh mau mengubah seseorang. Seseorang itu nggak bisa diubah kalau misalnya dia nggak pengen dari dirinya sendiri. Kita kasih pelajaran ini, pelajaran itu. Kita kasih nasihat ini, nasihat itu. Kita cuma bisa ngasih di situ. Itulah yang kayak masih dalam sekat kita. Hal yang bisa kita lakukan. Tapi apakah orang tersebut menerimanya atau enggak? Itu tergantung dia sendiri. Kalau misalnya kita paksain untuk masukin nasihat atau ide atau nilai-nilai kita kepada orang lain, itu yang akan membuatnya marah, itu yang akan membuatnya jengkel, dan itu juga nanti yang akan membuat kita merasa pahit. Karena loh, orang ini kok nggak mau berubah padahal udah aku coba, udah aku ini, udah aku itu. Karena setiap manusia itu punya sekat-sekat yang nggak boleh dilintasi. Jadi yang harus kita lakukan ke depannya adalah berusaha untuk menghormati sekat-sekat tersebut, batas-batas orang lain, dan berharap bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama kepada diri kita. Pelajaran yang kedua ini tentang membaca. Kalau misalnya ada buku yang nggak kita suka, udah tutup aja, taruh dan baca kapan-kapan. Kemudian juga jumlah buku bagus yang bisa kita baca itu nggak terbatas. Jangan buang-buang energi untuk membaca buku yang membuat kita merasa kesal dan bosan dan ngantuk dan semacamnya. Taruh aja bukunya, simpen buat kapan-kapan. Mungkin di masa depan kita jadi kepincut lagi dan situasi di hidup kita membuat kita lebih enjoy baca bukunya. Tapi yang terpenting adalah sekarang ini kita jadi bisa baca buku lain yang membuat kita jadi lebih penasaran, membuat kita jadi lebih tertarik, membuat kita jadi lebih mencintai membaca. Kemudian pelajaran yang pertama adalah jangan berpegang teguh kepada satu identitas. Ini misalnya apa? Ini misalnya teman-teman mahasiswa. Jangan terlalu berpaku kepada identitas mahasiswa itu. Maka kalau misalnya katakan sebagai mahasiswa nanti kita dapat nilai yang nggak bagus, kita bakal kayak nyalahin diri kita bakal merasa jadi kayak seperti kegagalan. Karena kita udah ngeberatin energi dan tenaga kita untuk ke satu identitas ini, tapi kita malah gagal di situ. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah punya berbagai macam identitas kecil. Jadi misalnya aku memang kayak YouTuber, tapi aku nggak memberatkan identitasku ke YouTuber. Kalau misalnya aku beratkan ke YouTuber dan tahu-tahu besok videoku nggak ada yang nonton lagi, itu aku bakal jadi merasa seperti kegagalan dan semacamnya. Jadi yang aku lakukan adalah, oke, aku emang YouTuber,
tapi aku juga mahasiswa, dan aku juga suka lari, aku juga suka belajar bahasa. Aku punya kayak identitas-identitas itu, yang dimana misalnya kalau di satu identitas aku gagal, atau ada sesuatu yang membuatku harus melepas identitas itu, aku nggak merasa terombang-ambing, aku nggak merasa gagal, dan aku masih bisa kayak berpindah-pindah dari satu identitas ke identitas lainnya. Jadi di sini pelajarannya, jangan punya satu identitas aja dan mempakukan semua energi kita ke sana. Punya beberapa identitas-identitas mikro yang bisa kita andalkan. Nah, aku juga pengen dengar pelajaran hidup apa yang teman-teman dapatkan pada tahun 2022 ini yang membuat teman-teman lebih bahagia. Silahkan tinggalkan semuanya di kolom komentar, dan teman-teman yang lagi nonton juga bisa ke kolom komentar dulu dan baca kira-kira ada insights menarik apa dari hidup teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.